Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita lanjutkan perjalanan tadabbur dari surat Al-Mujadilah. Kita masuk di ayat keempat. Ya, sebelumnya di ayat ketiga kita sudah belajar tentang pintu pertama cara penebusan dosa zihar, yaitu memerdekakan budak. Ya, namun agama Islam adalah agama yang realistis, di mana Allah tahu Allah tahu ya bahwasanya tidak semua orang itu punya kemampuan finansial yang sama. Maka di ayat keempat ini Allah menurunkan seolah pintu darurat atau rukhsah, keringanan yang bertingkat. Dan ayat keempat ini bukan sekedar teknis denda, tapi tentang bagaimana keimanan diuji ya melalui ketaatan pada prosedur hukum. Ya, mari kita bedah ayat keempat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا. Ya, kita mulai dari Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. Maka barang siapa yang tidak mendapati budak, maksudnya fasyamu syahrain, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi urutannya atau tertibnya bahwa puasa itu adalah derajat kedua. Mengapa puasa? Karena jika seorang tidak mampu membebaskan orang lain budak, ya, maka dia harus mengekang dirinya sendiri, yaitu dengan berpuasa. Jadi filosofinya sabar ya. Jadi suami yang menzihar istrinya itu memaksa dirinya bersabar dari istrinya dengan cara yang salah, ya kan? Mengharamkan yang tadinya halal, maka hukumannya adalah bersabar dari makan, minum, syahwat selama 2 bulan penuh sebagai penyeimbang dosa lisan yang dilakukan oleh sang suami. Mutatabi'ain. Dan Ibnu Athayyah ini menekankan syarat mutatabi'ain itu tidak boleh putus jika tanpa udzur syar'i. Ya, jika tanpa udzur syar'i dia berbuka di tengah jalan meski sudah hari yang ke 59, maka menurut jumhur ulama ia wajib mengulang dari hari pertama, dan ini adalah latihan kedisiplinan tingkat tinggi. Kemudian Allah Ta'ala mengulang frasa yang sama seperti di ayat yang ketiga. Jadi min qabli ayyatamassa, itu ada juga di ayat ketiga. Ya, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamassa. Diulang lagi. Faman lam yajid fasyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli ayyatamassa. Mengapa diulang? Ya, kata Ibnu Ashur bahwasanya agar jangan ada yang mengira bahwa hanya dengan memulai puasa ya dia sudah boleh menyentuh istrinya. Enggak. Jadi puasa dulu harus selesai 60 hari baru dia boleh bersentuhan ya dengan istrinya. Jadi ini hukuman yang sangat berat. Ya, bagaimana jika seorang yang sedang melakukan kafarah tadi berhubungan intim di malam hari saat sedang menjalani bulan puasa kafarah, maka kata Imam Syafi'i berpendapat puasa tidak batal karena malam bukan waktu puasa. Namun dia berdosa karena melanggar larangan min qabli ayyatamassa, ya, sebelum bersentuhan. Namun Abu Bakar Ibnu Al-Arabi ya sebagaimana dikutip oleh Ibnu Ashur mengkritik bahwasanya puasa tersebut harus diulang karena tujuannya adalah puasa yang bersih dari ya bersentuhan terhadap istri selama 2 bulan tadi. Nah, kemudian faman lam yastati' fa it'amu 60
sittina miskina. Maka barang siapa yang tidak mampu melakukan versi yang kedua tadi, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Maka definisi tidak mampu, kata Al-Wahidi mengutip kisah Aus bin As-Samit, bahwasanya Aus bin As-Samit itu sudah tua, penglihatannya lemah, dan jika tidak makan 3 kali sehari dia merasa lumpuh. Maka ini standar tidak mampu ya. Ini standar tidak mampu, bukan karena malas ya, tapi karena ada uzur fisik. Dan juga standar asyiba, yaitu kekenyangan ya. Karena Ibnu Ashur membahas satu detail yang menarik tentang ukuran makanan, di mana di Madinah Al-Imam Malik menggunakan standar mud Nabi. Namun ada juga standar mud Hisham yang lebih besar sebagai bentuk taglil, pemberatan hukuman bagi para pelaku zihar yang sudah bicara mungkar ya dan dusta. Dan syarat sittina miskin yaitu harus 60 orang yang berbeda. Ya, Anda tidak bisa memberi makan 30 orang sebanyak 2 kali, di mana tujuannya adalah pemerataan manfaat sosial dari denda seorang suami. Kemudian Allah Ta'ala berfirman ya, jadi sebelum itu ya, jadi istita'ah ya, istita'ah. Jadi faman lam yastati ini adalah peniadaan kemampuan ya yang menyertai perbuatan, muqaranah lil fi'li. Artinya seorang baru boleh pindah ke memberi makan hanya jika pada satu saat dia benar-benar tidak mampu puasa. Karena Nabi SAW membantu Aus bin As-Samit dengan kurma dari Baitul Mal, maka pemerintah atau penguasa sebenarnya punya tanggung jawab juga ya, membantu warga miskin yang terjerat denda kafarah agar hubungan rumah tangga mereka bisa kembali halal. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman, dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Demikian itu agar kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, Al-Imam Abu Saud itu menjelaskan litu'minu billah wa rasulih artinya agar kamu mempraktekkan syariat Allah dan meninggalkan adat jahiliyah, yaitu zihar. Percuma kalau mengaku beriman tapi lisan dan hukum rumah tangganya masih mengikuti cara-cara orang-orang kafir atau orang-orang jahiliyah. Jadi dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Ya, di mana perubahan dari hukum jahiliyah yaitu zihar itu kan di zaman jahiliyah itu sama dengan talak mati ya, menjadi hukum Islam. Di mana hukum Islam ini zihar sama dengan ada denda kafarah, adalah bentuk kasih sayang Allah Jalla Jalaluh agar umat tidak mengalami kesulitan, haraj. Dan Islam tidak ingin keluarga itu hancur ya, disebabkan karena ya emosi, mungkin karena ucapan suami yang mungkar wazur tadi. Dan Islam ingin keluarga dididik melalui tanggung jawab. Wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Hududullah, kata Al-Imam Abu Saud mengatakan hukum yang tidak boleh dilampaui. Jadi zihar ini adalah kemungkaran dan kafarah adalah jalannya. Jadi jangan mencoba mencari celah hukum. Dan kata Ibnu Abbas, walil kafirina adzabun alim, ancaman ini ditujukan bagi mereka yang mendustakan hukum ini, hukum kafarah dari zihar ini, atau tetap ingin memakai cara jahiliyah itu dengan zihar. Mengapa disebut kafir? Karena menolak hukum Allah yang sudah jelas ya adalah bibit-bibit dari kekufuran. Maka kesimpulannya Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya, tapi Allah juga ingin menuntut kesungguhan, di mana lisan yang merusak hubungan keluarga itu harus ditebus dengan dalam tanda kutip pengabdian sosial ya, memerdekakan orang atau memberikan makan orang miskin ya, dan jangan bermain-main dengan status pernikahan ya. Maka marilah kita jaga rumah tangga kita dalam bingkai hududullah ya. Jangan biarkan lisan kita sebagai seorang suami ya bisa menghancurkan apa yang telah Allah satukan antara suami dan istri.
Sampai jumpa di sesi berikutnya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.